Tes. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di dasar rangkaian elektronika. Kita masuk ke chapter yang pertama, yaitu semikonduktor dioda. Ada beberapa materi di sini, tapi saya tidak akan membahas semua materi sampai akhir. Saya akan mengambil beberapa materi yang memang penting dan relevan dengan bidang Anda di bidang teknik komputer, maaf. Yang pertama kita akan bicara tentang semikonduktor dioda. Semikonduktor dioda. Oke, semikonduktor material itu ada beberapa. Yang paling basic adalah germanium. Anda mungkin perlu ingat-ingat pelajaran kimia ya di SMA, silikon, dan yang terakhir adalah gallium arsenide. Oke, jika dilihat di sini yang dikatakan semikonduktor adalah biasanya kita ambil dari golongan di 4A. Dan semikonduktor itu perbedaan antara semikonduktor dengan konduktor dan insulator adalah konduktivitas semikonduktor adalah di antara konduktor dan insulator. Konduktor adalah yang paling bagus konduktivitasnya, sementara insulator adalah yang paling buruk konduktivitasnya. Kita tidak katakan dia tidak punya konduktivitas, karena insulator punya konduktivitas, tapi konduktivitasnya sangat rendah dibandingkan dengan semikonduktor dan konduktor. Nah, biasanya yang paling sering digunakan adalah germanium, silikon, dan gallium arsenide. Kalau kita lihat, silikon dan germanium ada di sini ya, di golongan keempat, dan gallium arsenide merupakan unsur yang disusun oleh golongan 3 dan golongan 5. Kalau Anda lihat, Anda ingat kuliah pelajaran di SMA, atom-atom golongan 4, dia mempunyai 4 elektron di valensinya. Artinya dia membutuhkan 4 elektron untuk menjadi oktet, atau mempunyai 8 elektron di pita valensinya. Demikian juga untuk golongan 3, dia membutuhkan 5 elektron valensinya, dan golongan kelima dia membutuhkan 3 elektron valensi. Dengan demikian, kalau kita gabungkan antara golongan 3 dan golongan 5, dia mempunyai karakteristik yang mirip dengan atom-atom di golongan yang keempat. Oke, jadi kalau kita lihat resistivitas dari beberapa bahan yang biasa digunakan untuk bahan semikonduktor adalah di sini ya, di antara ini adalah konduktor, dan ini adalah insulator ya, insulator. Oke, konduktivitasnya di antara konduktor dan insulator, resistivitasnya juga di antara konduktor dan insulator. Itulah bahan semikonduktor. Nah, bahan-bahan semikonduktor ini biasa digunakan untuk membuat device elektronik, misalnya seperti dioda. Kemudian nanti kita akan bicara tentang MOSFET, metal oxide semikonduktor, juga BJT, bipolar junction transistor. Nah, masing-masing bahan semikonduktor itu dia mempunyai range aplikasi yang berbeda-beda. Misalnya kita menggunakan silikon LDMOS, maka dia biasanya paling optimal hanya sampai frekuensi sekitar 3 GHz sampai 4 GHz. Sementara kalau kita pakai silikon karbid MESFET, dia bisa sampai 5 MHz. Untuk silikon RF CMOS dia bisa 28 GHz. Silikon germanium dia bisa sampai 77 GHz dan sebagainya. Makanya ketika kita membangun bahan semikonduktor untuk membangun suatu device elektronika, kita perlu melihat aplikasinya untuk apa, maka kita bisa melihat atau mencari semikonduktor yang paling cocok untuk membangun device di situ. Oke. Kemudian semikonduktor dioda, kita akan bicara tentang covalent bonding dan intrinsic material. Nah, kalau saya refresh tadi di awal bahwa bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan semikonduktor dia ada di golongan 4, seperti silikon dia punya 4 elektron valensi ini ya. Germanium dia juga punya 4 elektron valensi, dan gallium arsenide dia punya 3 plus 5. Kalau kita satukan dia menjadi oktet, 8 elektron valensi. Nah,
Untuk menjadi atom-atom yang mempunyai 4 elektron valensi disebut dengan tetravalen, 3 trivalen, dan 5 disebut pentavalen. Untuk bisa untuk bisa oktet, kesetimbangan, maka dia perlu berikatan dengan 4 elektron di atom terluarnya. Maka ada sharing elektron di sini, ini silikon. Dia ada sharing, ini sharing dengan elektron yang lain. Maka kita bisa mendapatkan oktet atau covalent bonding, sehingga dia akan berikatan membentuk satu sistem sistem kristalin. Oleh karena itu dia perlu sharing elektron dengan atom silikon yang lain. Oke, kemudian sama seperti halnya dengan misalnya gallium arsenide, dia juga akan sharing. Misalnya 5 elektron arsenide akan sharing dengan 3 elektron di gallium dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa bentuk kristal. Jadi masing-masing bahan material dia punya struktur kristal yang berbeda-beda. Misalnya diamond lattice seperti ini, atau gallium arsenide dia pakai zinc band lattice, dan seterusnya. Nah, masing-masing bahan semikonduktor dia punya intrinsic carrier. Nah, intrinsic carrier kita perlu lihat jadi berapa banyak carrier yang ada dalam per cm kubik. Kalau gallium arsenide ada 1,7 kali 10 pangkat 6, silikon segini, dan germanium adalah 2,5 kali 10 pangkat 13. Oke, nah apa yang disebut dengan intrinsik, semikonduktor intrinsik? Artinya semikonduktor yang dia belum dikotori oleh bahan carrier yang lain. Nanti semikonduktor itu akan kita jadikan dua tipe P dan tipe N. Tipe P artinya kita kotori dia dengan carrier di atom-atom di golongan 3A. Sementara kalau N-type dia akan dikotori oleh atom-atom golongan 5A. Nah, apa kaitannya ketika kita kotori suatu bahan semikonduktor dengan menggunakan carrier, maka kita bisa mengubah propertinya. Yang tadinya bahan intrinsik atau netral ya, tidak ada, dia seperti tidak bermuatan, artinya tidak ada elektron, tidak ada carrier yang bebas. Ketika kita tambahkan carrier di situ, entah dia menjadi positif, menjadi lebih dominan P atau lebih dominan N, maka dia bisa berubah nilai konduktivitasnya. Nah, di sini sebelum ke situ, maka ini nilai intrinsic carrier untuk gallium arsenide, silikon, dan germanium sebelum dikotori oleh bahan-bahan yang lain. Oke, kemudian ini relative mobility faktornya. Kalau kita lihat yang paling besar adalah gallium arsenide, kemudian germanium, dan terakhir adalah silikon. Tapi yang paling populer di sini adalah silikon karena materialnya relatif murah dan banyak ditemukan di mana-mana. Sehingga biasanya yang digunakan untuk membuat bahan atau device elektronik adalah silikon. Sementara kalau misalnya kita diminta untuk membuat misalnya switching transistor atau memang device yang digunakan perlu kecepatan yang tinggi, maka kita memilihnya tidak silikon biasanya. Kita bisa pakai germanium atau bahkan gallium arsenide. Oke, ini udah ya. Nah, kemudian ini adalah energi level dari insulator, semikonduktor, dan konduktor. Nah, untuk agar elektron itu bisa bebas dari pita valensinya dan bisa bergerak, nah, kita perlu menggerakkan elektron supaya kita bisa misalnya kita bisa mengaktifkan atau mengaktifkan ya arus listrik ya, atau kita bisa memindahkan arus atau elektron dari satu titik ke titik yang lain, artinya kita bisa menghasilkan arus listrik di situ. Nah, untuk bisa memindahkan elektron dari pita valensinya kita membutuhkan energi. Nah, besarnya energi yang dibutuhkan untuk memindahkan elektron dari pita valensinya ke pita konduksi. Jadi ada pita valensi di sini, ada pita konduksi di sini. Ketika elektron itu bebas, maka dia berada di pita konduksi. Sementara ketika dia masih berikatan di valensi, maka dia belum bebas, dia masih terikat atau punya covalent bonding dengan atomnya. Nah, kita lihat di sini bahan insulator dia mempunyai energi gap yang paling tinggi. Kemudian bahan semikonduktor dia di tengah-tengah antara insulator dan konduktor. Sementara di konduktor dia yang paling berdekatan antara conduction band sama valence band. Artinya di bahan konduktor dia tidak membutuhkan energi dari luar agar atom-atomnya bergerak atau carrier-nya bergerak. Sementara
Kalau di semikonduktor dan insulator dia membutuhkan energi tertentu supaya bergerak. Sebagai contohnya untuk silikon dia 1,1 elektron volt, germanium 0,67 dan gallium arsenide 1,43. Di sini dapat dilihat bahwa bahan semikonduktor germanium dia punya energi gap yang paling rendah. Artinya dia hanya membutuhkan energi yang paling kecil dibandingkan dengan silikon dan gallium arsenide untuk memindahkan elektron dari valence band ke conduction band. Oke, ini gambarannya, ini valence band ada di sini, maka kita perlu memindahkan dia ke conduction band supaya elektronnya bebas, kemudian kita bisa menggerakkan. Oke, ini sudah ya. Nah, kemudian setelah kita bicara tentang bahan intrinsik dari bahan semikonduktor, maka yang berikutnya adalah kita bicara tentang extrinsic material atau disebut dengan N-type semikonduktor dan P-type semikonduktor. Nah, N-type material adalah atom-atom atau semikonduktor intrinsik, misalnya silikon dalam hal ini, kemudian dikotori oleh atom-atom dari golongan 5A, misalnya stibbium. Stibbium dia punya 5 elektron valensi, maka ketika stibbium itu diinjeksikan ke silikon, maka ada 1 elektron stibbium yang tidak berikatan dengan silikon. Sehingga ketika kita donorkan atau kita injeksikan banyak stibbium, maka ada banyak elektron yang bebas di semikonduktor intrinsik dengan berbahan silikon. Nah, sementara di P-type material kita injeksikan misalnya golongan 3A seperti boron. Dia hanya punya 3 elektron valensi, artinya ada 1 elektron di silikon yang tidak berikatan, maka kita sebut dengan positif atau zero atau void. Di sini tidak ada atom yang berikatan. Itu disebut dengan P-type material. Maka yang perlu diingat, N-type dikotori oleh golongan 5A ada elektron yang bebas. Sementara P-type dikotori oleh golongan 3A ada 1 void atau 1 hole nanti kita nyebutnya. Nah, ketika kita mendoping silikon, baik arsen, boron maupun fosfor, boron itu kan golongan 3A ya. Arsen golongan 5A, fosfor golongan 5A. Kalau dikotori dengan atom boron artinya kita membuat P-type semikonduktor. Sementara kalau kita kotori dengan golongan 5A artinya kita membuat N-type semikonduktor di sini. Maka yang terjadi mobilitas dari silikon itu akan turun, mobilitas silikon. Kenapa? Karena di situ banyak sekali carrier yang diinjeksikan ke dalam. Jadi seperti misalnya penuh sesak. Semakin banyak carrier yang diinjeksikan ke atom silikon, maka mobilitasnya akan semakin rendah seperti ini. Ketika intrinsik dia ada di level 500, kemudian di level 1300, maka ketika kita doping, maka dia akan turun mobilitasnya. Oke, ini adalah doping mobilitas dari silikon. Ini total mu-nya, total mobilitasnya. Kemudian ini mobilitas minimum buat ini arsen, fosfor, dan boron. Kita bisa menghitung berapa mobilitasnya ketika kita doping dengan jumlah atom tertentu. Maka yang diketahui adalah mu min, mu max, nref, dan alfa. Alfa ini adalah karakteristik dari bahan, nilainya berbeda-beda. Sementara nref juga dia merupakan referensi dari bahan tersebut. Mu min, mu max juga mobilitas minimum dan maksimum dari suatu bahan. Maka kita bisa menghitung mobilitasnya. Bisa diketahui kita doping misalnya 1 kali 10 pangkat 17 atom. Maka kita ganti N-nya dengan 1 kali 10 pangkat 17. Dan seterusnya, dengan persamaan ini kita bisa menghitung berapa mobilitasnya. Nah, oke, misalnya silikon kita kotori atau kita doping dengan boron, artinya dia berikatan ada 3 elektron boron di pita valensi berikatan dengan elektron valensi silikon. Ada 1 void di sini. Nah, 1 void sini itu atau disebut dengan kekosongan, maka elektron itu bisa berpindah dari satu titik ke titik yang lain yang void. Misalnya seperti silikon di sini kita bisa pindah gerak ke sini, atau dengan kata lain kita bisa bayangkan atau kita bisa asumsikan kosongnya berubah, yang tadinya di sini isi elektron, ketika dia pindah ke sini elektron berubah di sini, maka di sini kosong. Maka elektron flow
Distribusi elektron flow adalah pergerakan elektron dari titik sini ke titik sini. Sementara whole flow atau void flow, tempat yang kosong, aliran tempat yang kosong, dia bergerak. Yang tadinya kosong di sini gerak menjadi yang kosong di sini. Maka elektron flow itu sebenarnya sama dengan whole flow, tapi dengan arah yang berkebalikan. Oke. Kemudian ini adalah N-type sama P-type, majority carrier dan minority carrier-nya. Untuk N-type, majority carrier-nya adalah elektron, ya kan? Karena dia diinjeksikan oleh golongan 5A sehingga dia kelebihan elektron. Maka majority carrier-nya adalah ini, elektron. Sementara minority carrier-nya adalah void atau hole. Sementara di P-type, majority carrier-nya adalah hole atau void di sini ya. Sementara minority carrier-nya adalah elektron. Oke. Dan betul diingat ketika N-type maka kita nyebutnya biasanya donor ionnya positif. Kalau di P-type akseptornya adalah negatif. Oke. Kemudian apa itu semikonduktor? Jadi bahan semikonduktor adalah ketika kita gabungkan dari semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N seperti ini. Di semikonduktor tipe P dia mempunyai kelebihan hole. Sementara di semikonduktor tipe N dia mempunyai kelebihan elektron. Ini kita lihat. Ini kan kelebihan banyak elektron di sini. Sementara di tipe P dia kelebihan hole. Oleh karena itu ketika kita satukan sifat dasar dari elektron dan hole atau muatan positif dan muatan negatif itu saling bertarik menarik. Maka di titik pertemuan antara P-type sama N-type maka timbul depletion region. Yang di situ merupakan tempat di mana akseptor atau hole dan elektron itu saling bertemu. Di titik itu membentuk satu daerah deplesi. Nah, oleh karena itu elektron tidak bisa bergerak. Di sini kan kelebihan elektron, sementara di titik ini kelebihan elektron, sementara di titik ini kelebihan hole. Biasanya kalau elektron akan mencari hole, demikian juga hole akan mencari elektron seperti yang kita bahas yang sebelumnya. Elektron akan menemui hole, hole akan menemui elektron dan sebaliknya. Karena ada deplesi di tengah-tengah ini, maka elektron tidak bisa bergerak melewati deplesi untuk bertemu dengan hole. Kita katakan seperti itu. Oleh karena itu ketika tidak ada bias di sini, VD sama dengan 0, maka elektron sama hole tidak bisa bergerak, tetap di tempatnya. Tetap di tempatnya sehingga tidak ada arus yang tidak bisa mengalir sehingga ID-nya sama dengan 0. Kemudian ya ini masih sama. Kemudian ketika kita kasih tegangan reverse artinya yang N-type dia kan tipe N ya, kelebihan elektron kita satukan dengan positif, sementara P-type kita satukan dengan negatif, dia disebut dengan reverse bias atau VD-nya sama kurang dari 0. Maka yang terjadi adalah elektron-elektron akan bergerak ke sini ya, akan ketarik tegangan positif, sementara hole itu akan ketarik ke tegangan yang negatif di sini. Sehingga besarnya depletion region di tengah-tengah akan semakin besar, sehingga yang terjadi adalah arus minority carrier-nya akan mengalir. Minority carrier-nya. Jadi minority carrier-nya seolah-olah mengalir di sini yes, sehingga dia meninggalkan misalnya di sini elektron ya di P. Minority carrier-nya akan seolah-olah akan meninggalkan daerah depresinya sehingga daerah depresinya menjadi besar, arus tidak bisa mengalir. Arus total. Jadi arus totalnya tidak bisa mengalir, yang hanya mengalir adalah minority carrier-nya. Nah, minority carrier di P adalah elektron, sementara minority carrier di N adalah hole. Oke, jadi ketika reverse bias condition, arus total, majority-nya sama dengan 0, arus tidak bisa mengalir karena tidak bisa melewati daerah deplesi. Kemudian ketika yang kedua kita kasih forward bias seperti ini, P dihubungkan dengan positif, N kita hubungkan dengan negatif, maka elektron-elektron di sini akan terdorong menuju daerah deplesi, sementara hole juga akan terdorong ke daerah deplesi di sini. Karena dia didorong oleh muatan yang sama, tegangan yang sama positif sama negatif. Sehingga besarnya deplesi akan turun, akan semakin mengecil. Sehingga hole atau elektron bisa melewati daerah depresi sehingga dia bisa bertemu, sehingga kita katakan arusnya bisa mengalir atau ID tidak sama dengan 0. Nah,
arah arus biasanya sama dengan arah hole, sehingga arus I kita sebut dengan I majority, di mana I majority atau ID sama dengan I majority kurangi dengan I minority carrier-nya. Oke, kemudian ketika forward bias condition, kita berapa total arus yang bisa mengalir, maka kita lihat persamaan Shockley, ID sama dengan IS kali E pangkat VD dibagi N kali VT min 1, di mana IS adalah arus saturasi balik, VD adalah forward bias voltage, N adalah ideal faktor. Maka kita bisa menghitung ketika VD-nya kita naikkan, maka otomatis ID akan naik, di mana IS, N, VT itu adalah konstan. Maka ketika kita letakkan atau kita buat dalam sebuah grafik seperti ini, maka ini adalah arus yang bisa mengalir. Ini arus dioda yang ID, ini aktualnya. Maka biasanya kita tahu disebut dengan Knife voltage-nya. Knife voltage adalah tegangan minimal yang dibutuhkan oleh elektron supaya bisa mengalir. Silikon biasanya 0,7 VT, threshold voltage disebut dengan VTH ya. Ini adalah tegangan batas minimum sehingga elektron bisa mengalir atau hole bisa mengalir. Untuk silikon 0,7, germanium 0,3, gram arsenide 1,2. Oke. Maka ini kondisi forward bias condition-nya yang tadi. Kita dapat ID sama dengan IS kali E pangkat VD dibagi N kali VT min 1. Kemudian apa itu VT? VT adalah thermal voltage, besarnya adalah K kali T dibagi Q, di mana K adalah konstanta Boltzmann, T adalah absolut temperatur dalam kelvins, dan Q adalah magnitude dari electronic charge. Oke, ini forward bias condition. Ketika VD-nya lebih besar daripada 0, maka biasanya dikatakan ID kan sama dengan ini kan ya, IS kali, kalau kita lihat, E pangkat VD dibagi N kali VT min 1. Maka ketika kalikan, kita bisa jadi seperti ini. Nah, karena ID IS kali E pangkat VD dibagi N VT sangat besar dibanding IS, maka biasanya kita tidak anggap nilai IS-nya, sehingga ID sama dengan IS kali E pangkat VD dibagi N kali VT. Ini kondisi forward bias. Ketika ID-nya sama dengan min IS atau VD-nya negatif, maka arus tidak bisa mengalir. Oke, kemudian Zener. Oke, kita lanjutkan. Zener merupakan suatu daerah di mana biasanya kalau Anda perhatikan di penjelasan saya di awal tadi, ketika ini kan di sini grafik X terhadap Y ya. Ini adalah VD dan ini adalah ID. VD adalah tegangan di antara semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Jadi misalnya ada semikonduktor P sama N, maka kita kasih tegangan tadi ya. Ada reverse, ada forward, ada VD sama dengan 0, belum dikasih tegangan, maka ini adalah VD. ID adalah arus yang mengalir di sini, arus dioda. Oke, ketika VD-nya positif, artinya di sini positif, di sini negatif ya. Kalau VD-nya positif terhubung dengan P, negatif terhubung dengan N, sehingga arus di dioda bisa mengalir. Sebaliknya kalau misalnya tegangan VD-nya negatif, maka arus tidak bisa mengalir karena besarnya depletion region yang ada di tengah-tengahnya. Nah, ada satu daerah di mana daerah Zener, di mana ketika VD-nya kita kasih tegangan yang sangat negatif, maka terjadi muncul arus, tapi arusnya berkebalikan dengan arah arus diodanya. Maka kita lihat arah arusnya adalah negatif seperti ini ya. Ini adalah dengan dioda Zener. Ini terjadi karena elektron bisa menembus barrier. Jadi nanti kita akan bahas mungkin di aplikasi dioda, ketika elektron bisa menembus barrier depletion region, maka yang terjadi adalah elektron bisa mengalir tapi dengan arah arus yang kebalik. Maka daerah batas di mana VD itu tidak boleh negatif disebut dengan daerah Zener atau VZ.
Oke, ini disebut dengan daerah Zener. Maka inilah perbedaan adalah knife voltage. Saya katakan knife voltage yang tadi adalah tegangan minimum yang dibutuhkan oleh bahan semikonduktor agar arus bisa mengalir. Germanium 0,3, silikon 0,7, dan gallium arsenide 1,2. Ini adalah grafik untuk germanium yang sini. Ini adalah silikon dan ini adalah gallium arsenide. Bisa kita lihat untuk gallium arsenide sebelum 1,2 maka arusnya masih sangat kecil atau bisa dikatakan tidak ada arus yang mengalir. Ketika udah lebih besar daripada 1,2 maka arusnya besar. Demikian juga silikon dan demikian juga germanium. Oke. Nah, untuk bahan semikonduktor dia ada satu fenomena yang unik. Ketika kita turunkan temperaturnya, maka grafik diodanya akan bergeser ke sebelah kanan. Sementara kalau kita turunkan, kita naikkan temperaturnya, maka sebelah kiri. Ini kenapa? Karena elektron itu ketika kita naikkan temperaturnya, maka dia akan bisa bergerak secara acak. Oleh karena itu, dia hanya membutuhkan energi yang kecil atau tegangan VD yang kecil, dia bisa meloncati depletion region-nya sehingga dia bisa mengalir. Oke, kemudian ideal versus praktikal ini adalah ini idealnya, ini praktik, ya ini praktikalnya ya. Ini ketika kasih tegangan positif, ini lambang dioda seperti ini ya. Ini P, ini N ya, atau positif negatif. Semikonductor tipe P, semikonductor tipe N. Maka kalau kita kasih tegangan positif negatif seperti ini, maka arus bisa mengalir atau disebut dengan close switch. Sementara kalau kita kasih reverse seperti ini, yang P, ini N ya. P kita kasih negatif, N kasih positif, maka dia menjadi open seperti ini, tidak bisa mengalir. Nah, karakteristik idealnya ketika tegangannya lebih besar atau sama dengan 0, maka dia bisa mengalir. Maka grafik warna yang biru seperti ini. Tapi secara praktis, kita tidak bisa mendapatkan dioda yang sangat ideal. Maka biasanya ada tegangan voltage, tergantung bahannya. Maka ketika short circuit idealnya adalah RF atau forward resistance, itu adalah VD dibagi ID. 0 dibagi 5 mA adalah 0 ohm. Sementara reverse resistance adalah VD dibagi ID. Ketika tegangannya sangat besar, maka arusnya 0. Sehingga arusnya tidak bisa mengalir, sama dengan tidak hingga atau disebut dengan open circuit. Oke, kemudian untuk menentukan resistansi level dari sebuah dioda ada beberapa cara. Yang pertama adalah menggunakan DC atau static resistance. Nilai RD sama dengan VD dibagi ID. Jadi misalnya kita punya grafik ideal sebuah dioda, maka kita ambil satu titiknya. Maka kita bagi VD dibagi ID di satu titik itu, maka kita bisa mendapatkan RD. Ini maka disebut dengan DC resistance. Kemudian yang kedua adalah AC dynamic resistance. RD sama dengan delta VD dibagi delta ID. Misalnya kita punya key point, dua titik seperti ini, maka kita bisa mendapatkan AC atau dynamic resistance. Perubahan VD dibagi perubahan ID. Atau biasanya untuk secara lebih mudah kita bisa turunkan, kan tadi delta VD dibagi delta ID ya untuk menentukan RD. Maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Kita turunkan tadi persamaan dioda ID terhadap VD, maka kita mendapatkan nilai RD-nya sama dengan 26 mV dibagi ID. Jadi untuk menghitung AC resistan kita cukup menggunakan persamaan ini. Misalnya arusnya berapa, maka kita bagi aja 26 mV dibagi arus yang mengalir. Oke, nah real kondisinya biasanya kita tambahkan body resistance atau RB, jadi R aksen D sama dengan 26 mV dibagi ID ditambah RB. Nah RB biasanya bisa 0,1 untuk high power sampai 2 ohm untuk lower power. Oke, untuk yang terakhir average AC resistance, kita bisa dari grafik persamaan dioda. Idealnya mau kita ambil dua titik di sini sama di sini. Kemudian R average-nya sama delta VD dibagi delta ID, point to point-nya. Oke, misalnya di sini misalnya ID-nya sama dengan 17 ya, misalnya RAV untuk kasus yang ini. Sama dengan 17 delta VD dibagi delta ID sama dengan 0,72 misalnya titik ini dikurangi 0,65 titik ini dibagi 0,72 dia misalnya 17 mA dikurangi pas 0,65 dia misalnya 2 mA. Nah ini tergantung aproksimasi Anda, maka kita dapat RAV-nya berapa dengan menggunakan grafik karakteristik dioda.
Nah, dioda rangkaian ekuivalennya seperti ini. Ini adalah grafik persamaan dioda untuk silikon karena VK-nya 0,7. Maka kita bisa menghitung VK-nya 0,7, kemudian di sini ada RAV. Jadi ini ideal diodanya, kemudian RAV kita bisa menghitung seperti ini. Nah, RAV-nya kita bisa tentukan dari persamaan yang tadi sebelumnya kita hitung. Nah, secara mudahnya atau sederhananya persamaan ideal dioda seperti ini. Jadi ada VK sama dengan 0,7, kemudian ada ideal diodanya. Kemudian ideal diodanya bahkan nggak ada VK-nya. Jadi kalau ini simplified equivalent circuit-nya, ini ideal diodanya, ketika VD-nya sama dengan 0 dia bisa mengalir. Oke, ini summary-nya, ini DC, ini AC, kemudian dia adalah average. Oke, kemudian yang berikutnya adalah transisi dan difusi kapasitans. Jadi ketika kita melakukan transisi, kita kasih tegangan di diodanya, maka ada yang disebut dengan kapasitor yang terbentuk. Karena di situ ada depletion region. Ketika dua pelat keping sejajar bermuatan dipisahkan oleh satu bahan intrinsik, maka akan terjadi kapasitor. Sama seperti dioda. Ada depletion region, ada positif P-type, ada N-type, maka terjadi kapasitor di situ. Nah, ketika forward bias, kita katakan dia adalah storage capacitance atau diffusion capacitance di sini. Sementara ketika depletion region, maka disebut dengan transition atau depletion region capacitance. Oke, maka grafik-grafiknya seperti ini. Dioda paralel dengan CT sama CD. Kemudian ketika dioda itu berubah dari forward ke reverse, itu tidak semata-mata langsung berubah dari satu arus tertentu ke 0, tetapi ada disebut dengan perubahan state dari on ke off. Maka dia membutuhkan waktu dari T sampai T-1, maka disebut dengan ini recovery time. TRR itu recovery time, dia adalah TS ditambah TT. Jadi TRR total recovery time-nya adalah TS ditambah TT. Nah, masing-masing dioda, masing-masing bahan mempunyai karakteristik TRR yang berbeda-beda. Ini adalah kalau misalnya Anda ingin membeli dioda atau menggunakan dioda, Anda perlu melihat datasheet-nya. Kalau di datasheet itu, di situ ada forward voltage-nya, reverse current-nya, breakdown voltage-nya, kapasitans, kemudian recovery time-nya, dan seterusnya. Oke, ini beberapa grafik yang mungkin sering Anda temui. Kemudian notasi dioda seperti ini ya, umumnya. Nah, ini representasinya seperti ini, anoda, katodanya, atau gambar diodnya, notasi yang lain. Oke, untuk mengetes dioda dengan menggunakan multimeter, Anda bisa lihat. Kemudian mungkin ini bisa Anda cek, Anda lihat ketika nanti praktikum ya. Anda bisa langsung tes. Oke, untuk dioda Zener saya lewatin. Oke, ini PR-nya. Nanti saya juga akan posting di emas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita akan bahas untuk yang materi berikutnya di chapter 2. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.